Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengunjungi channel kami di Bin Affan. Bila nanti Anda mendapati manfaat dalam channel ini, Anda boleh mensubscribe tentunya ya. Baik saudaraku, dalam kesempatan hari ini kami ingin membicarakan satu hal, berbagi dengan Anda apa yang dibagikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Kimya'us Sa'adah, unsur-unsur kebahagiaan. Ada banyak di antara kita yang mencari kebahagiaan dari pagi hingga tidur kembali, siang dan malam, semua orang mencari kebahagiaan itu atau ingin mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Dalam pencarian kebahagiaan itu ada banyak mereka ingin mendapatkan kebahagiaan tetapi malah kesusahan, kepahitan hidup dan terus-menerus dalam kegalauan dan kegelisahan. Kebahagiaan jauh dari kata mereka dapatkan. Nah, di sini saudaraku, kebahagiaan itu ternyata harus dibangun dari beberapa unsur. Namanya saja Kimya'us Sa'adah, kimia, unsur-unsur untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang paling penting di antara sekian banyak unsur untuk kita mencapai kebahagiaan adalah ma'rifatun nafsi, kita mengenal diri. Dengan mengenal diri ini, insya Allah, kita akan mendapatkan sa'adah, akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa kenal diri? Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengenal diri kita? Jelas bahwa dengan mengenal diri itu kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Siapa yang kenal dirinya, maka sungguh dia kenal Tuhannya. Nah, mengenal Tuhan atau mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah puncak kebahagiaan. Seseorang yang kenal Allah, seseorang yang setiap langkah kakinya, debu yang diinjak, dia kenal Allah. Dia bawa Allah dalam setiap saat, dalam setiap detik, dalam setiap langkah yang dia lakukan. Insya Allah, apapun yang terjadi pada dia, apapun yang terjadi pada kita, kita akan bahagia. Hatta musibah sekalipun, bala sekalipun, cobaan-cobaan hidup sekalipun, bila seseorang kenal Allah, maka dia akan mencapai kebahagiaan. Tentu sudah sangat jelas sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Siapa yang kenal diri, maka dia itu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku, kenal diri itu harus dari satu pertanyaan, siapa diri Anda? Anda ini siapa? Kita ini siapa? Ya. Kenal diri itu bukan berarti kita bukan berarti kita mengenal diri kita punya rambut yang hitam, punya kaki untuk kita berjalan, punya tangan untuk kita bisa mengambil. Itu bukan kenal diri namanya. Ya, bukan kenal diri. Kenal diri itu, saya kenal diri. Siapa diri kamu? Saya adalah ketika marah, maka saya meluapkan emosi. Ketika lapar, saya butuh kepada makanan. Ketika saya haus, membutuhkan kepada minuman. Dan ketika saya bernafsu atau bersyahwat, saya membutuhkan kepada nikah. Itu juga belum disebut dengan kenal diri. Ya. Kalau itu satu ukuran kenal diri, maka semua kita kenal diri kita. Ya, kita punya rambut,
Kita punya kepala, punya kaki, punya tangan, dan seterusnya. Maka ukuran kenal diri bukan mengenal secara zahir. Itu namanya mengenal secara zahir. Tetapi mengenal secara batin, ya saudaraku, mengenal secara batin adalah di mana kita ini bisa mengenal secara batin itu, ya seperti tadi, ketika haus butuh minuman, ya. Ketika lapar kita butuh kepada makanan. Itu namanya bukan kenal diri. Kenal diri secara hakikat adalah secara secara sungguh-sungguh. Kenal diri adalah min aina ji'ta ila hadzal makan. Kamu dari mana sampai ke dunia ini? Kamu ini, pertanyaannya, min aina ji'ta ila hadzal makan. Dari mana kamu datang kepada ini tempat, dunia ini? Dari mana kita berasal? Nah, ini satu pertanyaan yang kemudian kita merenung, ya, siapa kita? Kita dari mana? Dan kita mau hendak kemana? Ya, pertanyaan-pertanyaan inilah kemudian membuat kita insya Allah akan kenal diri. Kita ini adalah datang daripada cairan yang hina. Ya. Kemudian kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah. Lalu pertanyaannya, untuk supaya kita benar-benar kenal diri adalah untuk apa kita diciptakan? Nah, tadi min aina ji'ta ila hadzal makan, dari mana kamu sampai ke dunia ini? Siapa dirimu? Kemudian untuk apa kamu diciptakan? Nah, pertanyaan untuk apa kamu diciptakan ini akan melahirkan orientasi kita, akan melahirkan tujuan hidup kita. Maka pertanyaan inilah yang kemudian membuat seseorang benar-benar mengenal, mengerti, memahami betul-betul untuk apa dia diciptakan. Apabila jawaban ini terjawab, Anda akan bahagia. Akan bahagia. Secara logikanya begini, bagaimana bisa bahagia dengan pertanyaan itu? Untuk apa kamu diciptakan? Nah, semua kita punya tujuan. Punya tujuan hidup. Semua kita punya tujuan hidup. Nah, tujuan inilah yang harus benar-benar kita pahami dan kita mengerti, yang insya Allah kita akan bahagia. Ya, kita tidak diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, apabila kita tahu, berarti tujuan hidup kita bukan untuk berfoya-foya, mencari banyak harta dan seterusnya. Modal ibadah ini, saudaraku, modal ibadah ini semua kita punya. Tetapi modal untuk berfoya-foya tidak semua kita memilikinya. Tetapi modal untuk beribadah kepada Allah semua kita punya. Lidah kita punya. Kalau dalam istilah Acehnya, guru kami pernah menyampaikan bahwa kalau untuk berzikir itu, untuk dan berzikir, suhana payah blo, igo wahana payah sewa. Artinya secara bahasa Aceh, itu semua kita punya modal. Nah, hari ini jawab itu pertanyaan. Jika pertanyaan itu terjawab, insya Allah Anda akan bahagia. Bahagia. Nah, lalu pertanyaan sebagai penutup. Ya. Sebagai penutup pertanyaannya adalah, apa saja yang membuat Anda bahagia dan apa saja yang membuat Anda menderita? Apa saja yang membuat Anda bahagia dan apa saja yang membuat Anda menderita? Nah, ini juga harus kita sadari betul. Dengan pemahaman kita, ada unsur-unsur yang membuat kita bahagia, ada unsur-unsur yang membuat kita menderita. Bila selama ini kita berjalan pada unsur, pada hal-hal yang membuat kita menderita, maka wajarlah kita selalu dalam penderitaan, kesedihan, kepahitan, dan seterusnya. Bila hari ini Anda berjalan pada unsur-unsur yang membuat Anda bahagia, insya Allah Anda akan bahagia. Nah, untuk kenal diri, saudaraku,
kenal diri itu, di dalam diri kita ini punya 3 karakter, punya 3 sifat. Ya, kita punya sifat binatang, punya sifat binatang buas, kita punya sifat sifatul syaitan, ya, sifatus syaitin. Kita punya sifat syaitan di dalam diri kita, dan kita juga punya karakter daripada para malaikat. Kesenangan binatang itu di mana? Kesenangan syaitan itu di mana? Dan kesenangan malaikat itu di mana? Kesenangan daripada kesenangan daripada binatang adalah mereka senang menerkam, binatang buas ya, senang menerkam, senang mendapatkan makanan, senang mendapatkan minuman. Ya. Apabila kehidupan kita hari ini, kesenangan kita adalah untuk mencari makan, untuk mencari minuman, dan untuk kemudian berjima atau berhubungan badan, hanya itu saja yang kemudian membuat kita senang, bahagia. Sudah ada pekerjaan senang, sudah ada uang senang, sudah ada makanan senang, sudah ada minuman senang. Kalau kesenangan kita hari ini terletak pada itu, maka Anda bisa pastikan diri kita ini ya, diri kita berarti kesenangan kita ini tidak jauh beda dengan kesenangan daripada binatang. Mohon maaf, dan ini kita miliki. Nanti kita lihat mana yang lebih dominan di dalam diri kita. Apakah di dalam diri kita ini lebih didominasi oleh karakter binatang buas, atau karakter setan, atau karakter malaikat? Lalu karakter setan itu di mana? Kesenangan setan itu adalah fil makri. Fil makri. Jadi kesenangan setan itu ada pada ketika mereka itu dipenuhi hidupnya dalam tipu daya, ya, dalam tipu daya dan banyak alasan. Dia selalu menipu umat manusia. Bila hidup kita dalam tipu daya, dalam melakukan dosa-dosa, itu setan pekerjaannya. Itu adalah karakter yang telah menjadi darah daripada setan. Maka coba kita lihat, apakah kehidupan kita penuh dengan dosa-dosa atau penuh dengan hilah-hilah, penuh dengan daripada tipu daya? Maka itu kita berarti di dalam diri kita didominasi oleh sifatus syayatin, ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah sifatul malaikah, sifat malaikat. Di dalam diri kita juga punya sifat malaikat. Sifat malaikat itu mereka senang pada ketika bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka senang ketika bisa melihat keindahan Allah. Mereka senang ketika melihat kecantikan, keelokan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesenangan para malaikat itu adalah ketika mereka benar-benar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat ini, binatang buas, syaitan, dan malaikat, ada di dalam diri kita. Pertanyaan yang terakhir, saudaraku, di dalam jiwa kita hari ini, mana yang lebih banyak? Apakah kita hanya hanya menutupi rongga mulut dan rongga faraj kita, hanya menutupi mencari makan dan kemudian kita menikah dan seterusnya, atau kemudian berhubungan badan? Jika itu tidak jauh beda kita dengan, mohon maaf, dengan binatang. Ya. Dan apabila kehidupan kita penuh dengan tipu daya, penuh dengan dosa-dosa, maka di dalam diri kita didominasi sangat banyak sifat syaitan. Nah, hari ini kita lihat, apabila dalam hidup kita hari ini senangnya adalah ibadah, senangnya adalah kebaikan, senangnya adalah ingin bertemu dengan Allah. Man ahabballah,
Siapa yang man ahabba lika Allah, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maka Allah juga rindu bertemu dengan mereka. Hari ini banyak ulama-ulama kita wafat meninggal dunia. Itu kenapa? Karena mereka rindu bertemu dengan Allah. Kita memang merasa sedih atas wafatnya para ulama. Apalagi dalam beberapa minggu ini, dalam terakhir, dalam akhir-akhir ini, banyak ulama yang meninggal dunia, yang wafat. Mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka itu adalah sebuah kesenangan karena sudah tidak sudah muak ya tinggal di dunia. Nah, namun pertanyaannya adalah, kita ini mau seperti apa? Nah, apabila kita sudah mengerti sedikit daripada yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Kimya'us Sa'adah, kita insya Allah sudah mendapati diri, kenal diri. Apabila pertanyaan-pertanyaan ini terus kita urutkan dan terus kita tanyakan kepada diri kita, insya Allah, biiznillah, itu akan membuat kita bisa kenal diri. Saudaraku, sebagai penutup di kesempatan hari ini adalah, sudah berapa lama kita hidup? Apa saja yang sudah kita lakukan? Apakah kehidupan kita dipenuhi dengan dosa-dosa, dipenuhi oleh sifat binatang dan seterusnya, atau kita didominasi oleh sifat malaikah? Sebagai seorang mukmin, kita mesti dan harus untuk selalu mengintrospeksi diri. Kita lihat ke dalam batin kita lihat ke dalam hati kita buka jendela batin. Kita tanya, apa saja yang telah kita lakukan hari ini? Sampai saat ini, apa saja yang telah kita lakukan? Insya Allah, saudaraku, dengan pertanyaan apa saja yang telah kita lakukan selama ini juga akan membuat kita didorong atau membuat kita terdorong untuk memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri, sehingga di dalam diri kita insya Allah, saudaraku, dipenuhi oleh sifatul malaikah. Ketika dalam diri kita dipenuhi oleh sifat malaikat, maka insya Allah, saudaraku, kita akan mendapati diri mendapati diri dalam kebaikan. Sebagai penutup, saudaraku, siapa yang di dunia dia mengintrospeksi diri, menghisap diri, ya, menghitung, maka nanti sebagaimana disebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup. Hitunglah dirimu sebelum nanti dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak kekurangan yang kami sampaikan, mohon diperbanyak maaf tentunya, dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.